Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang fakta menarik dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang pemimpin dan Perdana Menteri Kemerdekaan Revolusioner Indonesia. Ia digambarkan sebagai seorang intelektual Indonesia yang idealis. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama pada tahun 1945. Dari situ, Sultan Syahrir mulai bekerja keras sebagai Perdana Menteri untuk memastikan Indonesia memenuhi namanya. Ia dianggap sebagai seorang intelektual karena Sultan Syahrir lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan politiknya. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Pada tanggal 20 Februari 1927, Sultan Syahrir masuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, yaitu JONG Indonesia. Perhimpunan ini kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia inilah yang menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia, Kongres Monumental yang mencetus Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selain itu, Sultan Syahrir juga aktif dalam berbagai proses diplomasi dan berbagai perundingan internasional. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menyepakati bahwa kemerdekaan tidak bisa diwujudkan hanya dengan angkat senjata saja, melainkan harus dilakukan secara bertahap, rapi, dan elegan. Oleh karena itulah, Sultan Syahrir dikenal sebagai sosok pahlawan nasional yang kemampuan intelektualnya sangat tinggi, bahkan diakui oleh Belanda yang merupakan lawan politiknya. Oke guys, saat ini aku akan menjabarkan beberapa fakta menarik dari seorang Sultan Syahrir. Fakta yang pertama adalah Sultan Syahrir tidak menyelesaikan studinya. Ketika remaja, Syahrir terdaftar sebagai pelajar di Leiden School of Indology. Disinilah ia mendalami dunia politik dan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Tetapi ketika pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno, ia menghentikan studinya dan pulang ke tanah air pada tahun 1931. Sejak saat itulah, ia menggabungkan diri ke dalam perjuangan dan tidak berniat untuk menyelesaikan pendidikannya. Fakta yang kedua adalah tidak hadir saat proklamasi kemerdekaan. Syahrir adalah salah satu tokoh yang dikenal mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan saking ingin segera merdeka, Syahrir dikabarkan membuat teks proklamasi versinya sendiri. Mengutip dari beberapa sumber, naskah proklamasi Syahrir diketik sepanjang 300 kata. Akan tetapi, ketika proklamasi berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrir tidak hadir di sana. Ia menilai kalau deklarasi itu merupakan rekayasa Jepang. Oleh karena itulah, ia memilih menepi dan hanya mengamati. Fakta yang ketiga adalah pernah berseteru dengan Jenderal Sudirman. Perseteruan antara Syahrir dan sang jenderal dipicu oleh perbedaan pemahaman soal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, kemerdekaan sesungguhnya harus dicapai secara bertahap, rapi dan elegan, bukan frontal dengan angkat senjata. Maka dari itu, ia mempraktikkan politik diplomasi. Selain itu, ia pun mengatakan harus menyingkirkan semua kolaborator bentukan oleh Jepang. Mendengar hal itu, Sudirman merasa sangat kesal, karena mau bagaimanapun, peta adalah bentukan Jepang. Kemudian Sudirman mengkritik diplomasi yang dilakukan Syahrir dan menggabungkan diri dengan Persatuan Perjuangan bersama Tan Malaka. Sejak saat itu, Sudirman dan Tan Malaka menjadi penentang politik diplomasi Syahrir. Setelah gerilya yang dilakukan Sudirman selesai, hubungan keduanya pun mulai membaik. Bahkan mereka saling mengagumi satu sama lain. Fakta yang keempat adalah menikah di Kairo, Mesir. Setelah Siti Wahyuna atau biasa dipanggil Poppy, calon istrinya menyelesaikan pendidikannya di Inggris, keduanya memutuskan untuk menikah.
Ketika itu Poppy berada di London, sedangkan Syahrir di Jakarta. Kemudian mereka memilih menikah di Kairo, Mesir pada tahun 1951. Dan penghulunya merupakan rektor Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Abdul Magud Selim. Fakta yang kelima adalah meninggal di Zurich, Swiss. Keretakan hubungan antara Soekarno dan Syahrir berujung pada penangkapan dan penahanan Syahrir. Pada waktu itu, kesehatan Syahrir semakin memburuk. Ia menderita stroke dan komplikasi cukup parah. Kemudian Soekarno mengizinkan Syahrir untuk berobat ke luar negeri asal tidak ke Belanda. Maka akhirnya Swiss menjadi pilihan. Dan pada tanggal 21 Juli 1965, Syahrir dan istrinya terbang ke Swiss. Pada awal April 1966, kondisi Syahrir semakin memburuk. Lalu istrinya membawanya ke rumah sakit. Setelah koma 7 hari, Syahrir akhirnya meninggal pada tanggal 9 April 1966. Setelah itu, gelar pahlawan nasional pun disematkan padanya. Penguburannya pun dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan penuh penghormatan. Oke guys, itulah beberapa fakta menarik tentang seorang Sultan Syahrir yang merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam penyampaian informasi ini ya. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Jangan lupa di like maupun di subscribe channel aku. See you on the next video.